Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan chapter 11 untuk manajemen pemasaran C. Deliver the goods, determine the distribution strategy. Berikut merupakan anggota kami. Saya Anissa Soehartini. Saya Michael. Saya Muhammad Aska Darujatun. Saya Jason Tadius. Saya Salsabila Adila. Saya Wina Wijayanti. Dan berikut merupakan beberapa topik yang akan kami bahas, yakni type of distribution channels and wholesale intermediaries, develop a channel strategy, serta logistics and supply chain. Selamat pagi Bapak Ignatius dan teman-teman semuanya. Pada bagian pertama presentasi kali ini yaitu mengenai types of distribution channels and wholesale intermediaries akan dijelaskan oleh saya sendiri Wina Wijayanti dan juga teman saya Anissa Soehartini. Untuk dapat menyampaikan produknya kepada pelanggan, pelaku usaha memerlukan physical distribution. Physical distribution sendiri adalah aktivitas yang memindahkan barang jadi dari produsen ke pelanggan akhir, termasuk pemrosesan pemesanan, pergudangan, penanganan material, transportasi, dan juga pengendalian inventaris. Dalam melakukan physical distribution ini dibutuhkan sebuah distribution channel. Nah, distribution channel ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada direct channel, yaitu saluran distribusi di mana produsen dari pencipta produk layanan mendistribusikan langsung ke pelanggan akhir. Contoh dari direct channel ini adalah ketika kita membeli sebuah kue rumahan dari toko roti, kita membeli barang tersebut langsung daripada produsennya. Nah, itu yang disebut direct channel. Lalu ada juga yang kedua itu channel intermediaries, yaitu perusahaan atau individu seperti grosir, agen, pialang, atau pengecer yang membantu memindahkan suatu produk dari produsen ke konsumen atau pengguna bisnis. Istilah yang lebih tua untuk perantara ini adalah middleman. Contoh dari channel intermediaries ini adalah ketika kita membeli barang atau bahan makanan di supermarket. Nah, selanjutnya itu ada function of distribution channels. Saluran distribusi menyediakan sejumlah fungsi logistik atau distribusi fisik yang meningkatkan efisiensi arus barang dari produsen ke pelanggan. Saluran distribusi menciptakan efisiensi karena saluran tersebut mengurangi jumlah transaksi yang diperlukan agar barang mengalir dari banyak produsen yang berbeda ke sejumlah besar pelanggan. Dalam melakukan function ini itu tuh ada dua cara. Yang pertama itu ada breaking bulk, yaitu membagi barang dalam jumlah besar menjadi lot yang lebih kecil untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Contohnya itu adalah ketika seorang pengecer membeli sebuah barang atau misalnya saja minuman kemasan kepada produsen dalam bentuk per kardus. Nah, lalu ia menjual kembali barang tersebut kepada konsumen dalam bentuk satuan. Lalu yang kedua ada quick assortments, yaitu menyediakan berbagai produk dalam satu lokasi untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Contohnya adalah kalau misalnya kita pergi ke supermarket atau minimarket untuk membeli sabun atau sampo untuk mandi, itu biasanya di sana sudah disediakan dengan berbagai macam pilihan produk dari merek yang berbeda dan juga kandungan yang berbeda di dalamnya. Hal ini dapat memudahkan kita sebagai pembeli untuk memilih manakah produk yang paling cocok untuk kita. Nah, berikut ini merupakan gambaran apa yang akan terjadi jika dalam suatu transaksi ada perantara atau tidak ada perantara. Nah, untuk gambar yang di sebelah kiri ini adalah sebuah transaksi yang terjadi jika tidak ada perantara di dalamnya, di mana sebuah produsen atau pabrik dia harus menjual barangnya kepada berbagai macam konsumen secara langsung. Hal ini tentu saja akan membuat repot proses transaksi. Lalu juga kita sebagai pembeli ketika ingin membeli berbagai macam barang, kita harus pergi ke satu tempat dan ke tempat yang lain yang berbeda-beda. Hal ini tentu saja akan memakan biaya, tenaga, dan waktu yang banyak. Lalu yang di sebelah kanan, ini merupakan sebuah transaksi yang terjadi jika di dalamnya terdapat perantara. Bisa dilihat pada gambar tersebut bahwa sebuah transaksi yang disertai dengan perantara akan memudahkan baik konsumen ataupun produsen dalam menyalurkan dan membeli suatu barang. Selain dari fungsi yang telah disebutkan sebelumnya, masih ada 4 fungsi lainnya dari channel distribution. Yang pertama itu ada transportation and storage. Terjadi ketika pengecer dan anggota saluran lainnya memindahkan barang dari titik produksi ke lokasi lain di mana mereka dapat menahannya sampai konsumen menginginkannya. Misalnya saja seperti ketika ada toko sepatu, ia mengambil barang langsung dari pabriknya atau dari produsennya, lalu menyimpan barang tersebut di gudang atau di rak mereka sampai ketika ada konsumen yang datang untuk membelinya. Lalu yang kedua ada facilitating functions, yaitu fungsi perantara saluran yang membuat proses pembelian lebih mudah bagi pelanggan dan juga produsen.
Misalnya, perantara sering memberikan layanan kepada pelanggan seperti menawarkan kredit kepada pembeli. Lalu yang ketiga ada restacking functions, yaitu peluang pengecer mengambil kerugian dari suatu produk ketika mereka membeli produk dari produsen, karena produk tersebut berada di rak terlalu lama yang disebabkan karena tidak adanya pelanggan yang menginginkannya. Yang keempat ada communications and transaction function. Terjadi saat anggota saluran mengembangkan dan melaksanakan promosi dan jenis komunikasi lainnya di antara anggota saluran. Nah, contoh dari fungsi ini adalah ketika anggota saluran atau member channel mungkin menyediakan salesman, periklanan, dan jenis komunikasi pemasaran lainnya yang diperlukan untuk memberitahu konsumen dan meyakinkan konsumen untuk membeli produk tersebut dan bahwa produk tersebut akan memenuhi kebutuhan mereka. Dan member channel sendiri dapat menjadi sumber informasi yang sangat berharga bagi produsen atau pabrik untuk mengetahui hal-hal mengenai keluhan konsumen, selera yang berubah di pasar, dan juga persaingan di pasar. Materi yang selanjutnya itu adalah the evolution of distribution function. Dalam perkembangannya, fungsi distribusi sendiri sudah banyak berubah dan melakukan disintermediation, yaitu penghapusan lapisan saluran distribusi untuk memotong biaya dan meningkatkan efisiensi saluran. Disintermediasi sendiri berfungsi untuk mengurangi biaya dalam banyak hal bagi marketers ataupun produsen atau perusahaan, seperti lebih sedikitnya karyawan, tidak perlu membeli atau menyewa properti eceran mahal di lokasi dengan lalu lintas tinggi, dan tidak perlu lagi melengkapi toko dan perlengkapan dan dekorasi yang mewah untuk toko tersebut. Nah, contoh dari fungsi disintermediasi ini adalah misalnya ketika kita ingin mengambil uang atau mentransfer uang kita nggak perlu lagi pergi ke bank, kita hanya perlu pergi ke ATM atau menggunakan layanan m-banking. Atau ketika kita ingin liburan keluar kota, kita bisa memesan tiket kita dan juga memesan hotel tempat kita menginap melalui website seperti Traveloka. Adanya aplikasi belanja online juga memudahkan suatu perusahaan atau pelaku usaha dalam menyalurkan produknya. Semua hal tersebut tentu saja terjadi karena adanya internet, di mana perusahaan dapat mengembangkan knowledge management. Knowledge management sendiri adalah pendekatan komprehensif untuk menghubungkan, mengatur, menyimpan, dan mengambil kembali aset informasi perusahaan. Selain adanya keuntungan di dalam adanya internet, tentu saja ada juga kerugian, yaitu adanya pembajakan distribusi online, yaitu pencurian dan penggunaan kembali kekayaan intelektual yang tidak sah di internet. Pembajakan dapat menurunkan nilai atau value dari karya seseorang dan mengurangi keuntungan atau profit yang didapatkan dari sang pencipta. Salah satu contohnya aja, kita pasti kan punya textbook kan. Nah, textbook yang kita dapat atau kita peroleh tersebut, itu tuh belum tentu berasal dari penulis resminya atau penerbit resminya. Buku tersebut bisa aja bajakan, atau enggak ketika kita mendengarkan lagu, kita enggak mendengarkan lagu tersebut di situs resmi, tetapi mendownloadnya di situs. Yang berikutnya ada wholesaling intermediaries. Wholesaling intermediaries atau perantara grosir adalah perusahaan yang menangani aliran produk dari produsen ke pengecer atau pengguna bisnis lainnya. Ada banyak jenis konsumen dan juga perantara grosir B2B. Nah, jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu independent intermediaries dan juga manufacturer-owned intermediaries. Untuk independent intermediaries sendiri tersebut juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu merchant wholesalers dan juga merchandise agent or brokers. Berikut ini adalah tipe-tipe perantara atau intermediaris berupa deskripsinya dan juga keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing perantara tersebut. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman mungkin bisa melihat di textbook. Lalu untuk jenis yang pertama ada independent intermediaries. Independent intermediaries adalah perantara saluran yang tidak dikendalikan oleh produsen manapun, sehingga saluran tersebut dapat berbisnis dengan banyak produsen yang berbeda dan juga pelanggan yang berbeda. Di independent intermediaries sendiri seperti yang telah disebutkan sebelumnya kan dibagi menjadi dua. Nah, untuk yang bagian pertama itu ada merchant wholesalers. Merchant wholesalers adalah perantara yang membeli barang dari produsen atau mengambil hak milik mereka lalu menjualnya kembali kepada pengecer dan juga pelanggan B2B lainnya. Merchant wholesalers ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada full service merchant wholesalers, yaitu perantara yang menyediakan berbagai layanan untuk pelanggan mereka, termasuk pengiriman, kredit, bantuan penggunaan produk, perbaikan, periklanan,
dan dukungan promosi lainnya, bahkan riset pasar. Sebaliknya, ada juga yang namanya limited service merchant wholesalers, yaitu perantara yang memberikan lebih sedikit layanan untuk pelanggan mereka. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah beberapa tipe spesifik dari limited service merchant wholesalers. Untuk yang pertama itu ada cash and carry wholesalers, yaitu perantara yang menyediakan barang dagangan murah untuk pengecer dan pelanggan industri yang terlalu kecil untuk dihubungi oleh perwakilan penjualan grosir yang lain. Biasanya barang yang diperjualbelikan oleh perantara ini berupa bahan makanan, perlengkapan kantor, dan juga bangunan. Di sini pelanggan atau pembeli eceran tersebut langsung membeli sendiri barangnya tanpa diantar langsung di wholesaler dan juga membayarnya secara cash. Lalu yang kedua ada truck jobbers. Truck jobbers ini adalah sebuah perantara yang membawa produk mereka ke lokasi pelanggan bisnis kecil untuk diperiksa dan dipilih. Maksudnya di sini adalah truck jobbers itu sering memasok barang-barang yang mudah rusak seperti buah dan sayuran ke toko-toko ataupun ke supermarket. Nah, mereka ini nih tugasnya setiap beberapa hari sekali mereka datang ke toko tersebut dan mengecek toko tersebut apakah masih ada sisa stok di sana, terus apakah ada barang-barang lama yang terbuang, dan juga menyarankan toko tersebut untuk memesan lagi barang yang baru. Lalu yang ketiga itu ada dropshippers, yaitu pedagang grosir dengan fungsi terbatas untuk mengambil hak atas barang dagangan, tetapi tidak pernah benar-benar memilikinya. Nah, dropshipper sendiri ini menerima pesanan dari pelanggan, tetapi barang dagangan tersebut dikirim langsung oleh pabriknya. Oleh karena itu, mereka tetap mengambil hak atas barang dagangan tersebut dan juga menerima resiko yang sama seperti wholesalers lainnya. Tapi bedanya di sini dia tidak ambil langsung dalam mengantarkan produk tersebut. Untuk tipe yang keempat itu ada mail order wholesalers. Proses penjualan melalui mail order ini dilakukan oleh pedagang grosir dengan sistem penjualannya berupa mengirimkan katalog atau daftar produk yang mereka jual kepada konsumen, institusi, pengecer, dan juga para penjual lainnya. Selanjutnya, pedagang tersebut akan melayani secara lebih efisien dengan mengandalkan jasa pengiriman. Proses penjualan melalui mail order ini lebih banyak diminati oleh para pelanggan yang berada di daerah-daerah tertentu yang mungkin sulit untuk diraih. Lalu yang terakhir ada rag jobbers. Rag jobbers ini masuk pengecer dengan barang-barang khusus seperti majalah dan juga produk kesehatan serta kecantikan. Rag jobbers ini tuh sendiri adalah perantara yang mengunjungi pelanggan eceran secara teratur untuk menjaga tingkat stok produk mereka dan juga mengisi ulang rak mereka dengan barang-barang dagangan yang baru. Misalnya seperti majalah. Majalah itu kan kadang setiap minggu atau setiap bulan kan suka ada edisi terbarunya. Nah, rag jobbers ini fungsinya berupaya untuk memasok majalah tersebut agar tetap terjaga keupdatean dari majalah tersebut. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya, presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anissa. Nama saya Anissa Soehartini, saya akan melanjutkan presentasi dari Wina. Selanjutnya ada merchandise agent atau broker. Merchandise agent atau broker merupakan perantara yang menyediakan layanan dengan imbalan komisi, tetapi mereka tidak menerima kepemilikan sah atas produk. Biasanya, merchandise agent mewakili produsen secara berkelanjutan atau jangka panjang, sedangkan broker hanya untuk waktu yang singkat atau jangka pendek. Merchandise agent atau broker ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu manufacturer's agents atau biasa disebut manufacturer's representative. Manufacturer's agents merupakan agen independen yang menjual produk-produk yang tidak bersaing. Mereka beroperasi berdasarkan kontrak yang mengatur wilayah operasi dan harga jual. Nah, manufacturer's agent ini hanya menjalankan fungsi penjualan. Yang kedua adalah selling agents. Selling agents adalah agen yang menjual seluruh produk dari satu perusahaan saja. Selling agents dikatakan mirip dengan full service merchant wholesaler karena selain melakukan fungsi penjualan, mereka juga menjalankan seluruh aktivitas pemasaran yang dibutuhkan produsen, seperti promosi dan riset pasar. Yang membedakan adalah, selling agents tidak memiliki hak atas produk seperti full service merchant wholesaler. Yang ketiga ada commission merchants, yaitu agen yang menerima barang dalam bentuk konsinyasi seperti produk-produk pertanian. Mereka memiliki produk tanpa mengambil hak milik atas produk.
Commission merchants ini bebas untuk menentukan harga jual produk, sehingga mereka dapat menjual produk dengan harga setinggi-tingginya. Commission merchants menerima komisi atas harga jual produk. Yang keempat yaitu merchandise brokers. Merchandise broker adalah perantara yang mempertemukan pembeli dan penjual, biasanya di pasar real estate. Broker dapat membantu penjual untuk menemukan pembeli. Merchandise broker menerima komisi setelah transaksi antara pembeli dan penjual selesai. Selanjutnya ada manufacturer-owned intermediaries. Yang pertama yaitu sales branch. Sales branch adalah fasilitas milik produsen yang menyimpan persediaan dan melayani penjualan untuk pelanggan di wilayah tertentu. Biasanya, perusahaan-perusahaan di industri minyak dan otomotif memiliki sales branch. Yang kedua yaitu sales office. Sales office adalah fasilitas milik produsen yang melayani penjualan di wilayah tertentu tetapi tidak menyimpan persediaan. Sales office bertujuan untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik karena sales office memungkinkan staf penjualan untuk lebih dekat dengan pelanggan. Yang ketiga adalah manufacturer's showroom. Manufacturer's showroom adalah fasilitas yang dimiliki atau disewa produsen untuk memajang produk yang dijual. Biasanya perusahaan furnitur, otomotif, dan peralatan rumah tangga memiliki showroom. Selanjutnya ada jenis-jenis saluran distribusi. Dalam saluran distribusi, ada istilah channel levels, yaitu jumlah kategori perantara yang membentuk saluran distribusi. Berikut ini adalah jenis-jenis saluran distribusi yang paling umum. Yang pertama ada zero level channel. Saluran ini tidak memiliki tingkat perantara. Dalam saluran distribusi ini, produsen menjual produknya langsung ke pelanggan tanpa menggunakan perantara sama sekali. Yang kedua yaitu one level channel. Dalam saluran ini, perantara penjualan adalah pihak retailer. Retailer membeli produk dari produsen, kemudian menjualnya ke pelanggan. Yang ketiga ada two level channel. Dalam saluran ini, wholesaler membeli produk secara massal dari produsen, kemudian membaginya menjadi paket-paket kecil dan menjualnya ke retailer. Lalu, retailer menjual produk-produk tersebut ke pelanggan. Yang keempat ada three level channel. Saluran distribusi ini melibatkan agen selain wholesaler dan retailer dalam penjualan produknya. Lalu ada consumer channels. Consumer channels mirip dengan distribution channels yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada consumer channels ada direct channel dan indirect channel. Adapun direct channel seperti zero level channel, di mana produsen menjual produknya langsung ke pelanggan tanpa perantara. Contohnya Dunkin Donuts yang menjual produknya langsung ke pelanggan. Sedangkan indirect channel menggunakan perantara dalam penjualan produk, seperti Wonder Bread yang menjual produknya ke Publix supermarket, kemudian Publix supermarket menjualnya ke pelanggan. Beberapa produsen memilih untuk menggunakan direct channel karena direct channel memungkinkan produsen untuk melayani pelanggannya dengan lebih baik dan dengan harga yang lebih rendah daripada jika menggunakan perantara. Selain itu, dengan direct channel, produsen juga dapat memperoleh insights tentang tren, kebutuhan, dan keluhan pelanggan secara langsung. Beberapa produsen memilih untuk menggunakan indirect channel karena pelanggan lebih familiar berbelanja melalui perantara tertentu. Selanjutnya ada B2B channel. B2B channel memfasilitasi alur barang dan jasa dari produsen ke konsumen bisnis atau organisasi. Sama halnya dengan consumer channels, dalam B2B channels ada direct channel seperti Xerox Copiers yang menjual produknya langsung ke IBM, dan indirect channel seperti Caterpillar Tractors yang menjual produknya ke Caterpillar Dealers, baru kemudian Caterpillar Dealers menjual ke Tom's Earth Moving Company. Selanjutnya ada dual or multiple distribution channel, yaitu sistem di mana produsen, dealers, wholesalers, retailers, dan pelanggan berpartisipasi di lebih dari satu jenis saluran. Ada pula hybrid distribution channel, di mana produsen menggunakan sejumlah saluran berbeda untuk melayani pelanggannya. Contohnya Apple. Apple menjual produknya melalui retail stores, online stores, dan retail partners. Selanjutnya, distribution channel and marketing mix. Pemilihan saluran distribusi yang akan digunakan dapat memengaruhi harga. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, harga produk yang dijual secara langsung dari produsen ke pelanggan tentu akan lebih murah daripada harga produk yang dijual melalui perantara. Selain itu, pemilihan saluran distribusi juga dapat memengaruhi posisi produk di pasar. Contohnya ada Birchbox
yang menjadi pionir dalam model bisnis subscription box, di mana setiap bulannya Birchbox mengirimkan box yang berisi sampel dari produk-produk yang sedang trending ke pelanggannya. Yang terakhir ada Ethics in Distribution Channel. Pada etika dalam saluran distribusi, terdapat slotting allowance, yaitu biaya yang dibayarkan oleh produsen sebagai imbalan atas persetujuan untuk menempatkan produk produsen di tempat usaha milik retailer. Lalu, pada etika dalam saluran distribusi, ada permasalahan yang sering terjadi, yaitu product diversion. Product diversion ini adalah produk yang dijual di luar saluran distribusi resminya yang berpotensi membahayakan kualitas produk. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai develop a strategy channel yang akan dijelaskan oleh saya, Jason, dan juga Michael. Pertama, kita akan membahas mengenai distribution planning. Apa itu distribution planning? Distribution planning adalah proses menetapkan distribution objektif dengan mengevaluasi kondisi yang mempengaruhi distribusi serta menetapkan strategi distribusi. Distribution planning ini merupakan hal yang penting karena firms harus memperhatikan distribution channel-nya. Kemudian terdapat 4 tahap dalam distribution planning, mulai dari menetapkan objektif, mengevaluasi kondisi, menetapkan strategi distribusi, sampai mengembangkan taktik distribusi. Oke, pertama terkait penetapan objektif distribusi. Secara keseluruhan, penetapan objektif distribusi harus membuat produk available kapan, di mana, berapa kuantitasnya, serta berapa harganya. Adapun konsiderasi dalam penetapan objektif tersebut dapat tergantung dari jenis produk atau bisa menetapkan more specific distribution objectives. Di sini contohnya seperti gelas ya, yang memerlukan objektif distribusi untuk minimize handling karena gelas rentan untuk pecah, seperti itu. Kemudian step 2 terkait evaluasi faktor yang ada. Dalam hal ini dikelompokkan ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang datang dari dalam perusahaan yang cenderung dapat dikontrol. Contohnya seperti channel yang dimiliki perusahaan, retailers yang bekerja sama dengan perusahaan, serta kemudahan akses website perusahaan oleh konsumen. Dalam hal ini, website yang sulit diakses bisa mempersulit ada distribusi produk perusahaan kepada konsumen. Oke, kemudian berbeda dari faktor internal, terdapat faktor eksternal, yakni faktor yang datang dari luar dan cenderung sulit untuk dikontrol. Contohnya seperti cuaca dalam distribusi, regulasi pemerintah terkait distribusi, dan juga sifat alami produk seperti gelas yang mudah pecah. Di sini terdapat contoh dari internal environment perusahaan Harley-Davidson, yakni terkait retailers ya. Perusahaan Harley-Davidson ini menjual motornya hanya pada retailer yang terpilih, terkait retailers. Oke, kemudian terkait tahap ketiga ya. Tahap ketiga adalah terkait pemilihan strategi distribusi. Dalam hal ini terdapat 2 jenis decisions. Nah, pertama saya akan menjelaskan dulu terkait decision pertama. Nah, decision pertama itu terkait marketing system. Pertama terdapat conventional marketing system, yakni channel distribusi yang terdiri atas beberapa tingkat, dan tiap tingkatnya itu bersifat independen atau tidak tergabung. Nah, yang kedua itu terdapat vertical marketing system, VMS, yakni channel distribusi yang memiliki kerjasama antar tingkat, baik manufacturing, wholesaling, dan juga retailing level. Nah, terkait VMS sendiri, terdapat 3 pembagiannya. Pertama, terkait administered VMS, yakni member itu bekerja sama secara tetap independen, namun karena ada channel power, mereka tetap bekerja sama untuk mendistribusikan produk. Atau bisa disebut juga karena sudah terbiasa bekerja sama sehingga mereka bekerja sama, administered VMS. Kemudian terdapat corporate VMS, yaitu suatu perusahaan memiliki semua tingkat channel, baik di manufacturing, wholesaling, dan juga retailing level. Dan terakhir, terdapat contractual VMS, yaitu semua tingkat terikat perjanjian untuk tetap bekerja sama. Nah, kemudian terakhir terdapat horizontal marketing system, yakni kerjasama distribusi oleh 2 perusahaan atau lebih pada tingkat level distribusi yang sama. Nah, di sini terdapat contohnya, yakni American Airlines ya. Nah, American
Airlines ini merupakan members dari One World Alliance, yakni aliansi yang menggabungkan berbagai perusahaan pesawat terbang seperti Air Berlin, British Airways, dan juga sebagainya. Selanjutnya terkait Decision 2 akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Michael. Halo, nama saya Michael dan saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Jadi, selanjutnya adalah keputusan kedua, Intensive, Exclusive, or Selective Distribution. Intensive Distribution adalah menjual produk melalui seluruh penggrosir atau pengecer yang bersedia untuk menyuplai dan menjual produk. Contohnya itu seperti outlet Honda di berbagai kota untuk melayani pembelian dari produk mereka. Mereka tidak memiliki hanya satu outlet, tetapi sangat banyak. Hal ini akan memberikan kepraktisan kepada pembeli untuk membeli produk mereka. Selanjutnya adalah exclusive distribution, yaitu menjual produk hanya melalui satu outlet di wilayah tertentu. Jadi, bisa hanya satu outlet atau beberapa outlet tapi terbatas jumlahnya. Umumnya, barang tersebut berupa barang mewah atau khusus, seperti piano, mobil, program pelatihan, program TV, dan produk lainnya. Harganya cenderung tinggi karena barangnya relatif terbatas dengan outlet yang sedikit, serta biaya perjanjian yang mahal. Hal tersebut memberikan kesan eksklusif kepada konsumen. Nah, dalam exclusive distribution ini terdapat istilah penting yaitu gray market, yaitu saluran distribusi di mana produk dijual ke konsumen yang mungkin secara teknis legal, tetapi paling minimal dinilai tidak pantas oleh pabrikan dari produk tersebut. Nah, gray market ini sering muncul di sekitar barang mewah kelas atas yang terjual melalui exclusive distribution. Nah, jadi gray market sendiri sebenarnya seperti penjual dari barang tersebut, tetapi antara pihak penjual dan perusahaan tidak ada perjanjian dalam penjualan produk. Hal tersebut tidak ilegal sebenarnya, yang seperti ada pada black market, tetapi perusahaan merasa gray market itu tidak pantas dan tidak menguntungkan begitu. Nah, kemudian ada di tengah-tengahnya yaitu selective distribution, yaitu distribusi menggunakan outlet yang lebih sedikit dibandingkan intensive distribution tetapi lebih banyak dari exclusive distribution. Intinya merupakan kombinasi dari distribusi intensif dan eksklusif. Umumnya shopping produk masuk ke distribusi ini seperti kebutuhan rumah tangga, peralatan elektronik. Dari sisi konsumen, selective distribution memberikan keleluasaan kepada konsumen untuk membandingkan dan memilih dari penjual produk. Nah, untuk produsen, mereka dapat mendistribusikan dan mempercayakan barangnya kepada penjual dengan rating dan rekam jejak yang baik. Nah, ini adalah perbandingan dari intensive dan exclusive distribution. Nah, ada 5 komponen yaitu company, customer, channel, constraint, dan competition. Kalau dari perusahaan sendiri atau company, intensive sendiri itu berorientasi pada pasar yang luas. Sedangkan kalau eksklusif itu lebih ke pasar yang terspesialisasi begitu. Nah, selanjutnya itu untuk konsumen, intensif itu mengincar konsumen yang kepadatannya tinggi dan di mana harga dan kepraktisan merupakan prioritas. Sedangkan kalau eksklusif sendiri, mereka itu mengincar kepadatan konsumen yang tidak terlalu tinggi, di mana jasa, pelayanan, dan kerjasama itu merupakan prioritas. Kalau saluran sendiri itu kalau intensif itu lebih luas dan tidak tumpang tindih begitu. Kalau eksklusif sendiri itu tidak tumpang tindih. Sedangkan kalau constraint atau hambatan, kalau intensif sendiri itu biayanya itu untuk melayani konsumen itu relatif rendah. Sedangkan untuk eksklusif itu relatif tinggi. Kalau kompetisi, kalau intensif sendiri itu bergantung pada penerimaan pasar. Jadi seringkali kita melihat iklan atau promosi. Sedangkan kalau eksklusif sendiri itu berdasarkan individualnya aja, apakah dia tertarik atau enggak. Jadi bisa dibilang berdasarkan relasi dari pemasaran begitu. Selanjutnya step 4 yaitu develop distribution tactics. Jadi di sini decision pertama yaitu select channel partner. Tapi sebelumnya step 4 ini penting karena step ini mementingkan kepuasan konsumen. Nah, pengertian dari channel partner sendiri yaitu perusahaan setuju untuk bekerjasama dengan saluran tertentu. Nah, select channel partner ini untuk memilih saluran itu kita mempertimbangkan 3 yaitu kontribusi terhadap profit perusahaan,
Kemudian kemampuan anggota saluran untuk menyediakan keinginan konsumen, dan ketiga dampak yang dimiliki oleh kontrol saluran. Nah, contohnya begini. Contohnya di sini ada Walmart. Misalkan kita memilih Walmart sebagai channel partner. Nah, pemilihan tersebut membuat perusahaan kecil dapat menggandakan bisnis mereka jika kita memilih saluran itu Walmart. Namun, Walmart sendiri itu kan memiliki kekuatannya besar, sehingga bisa saja perusahaan kecil tidak memiliki kontrol atas pengambilan keputusan pemasaran. Nah, kelemahan lainnya itu selain tidak punya jadi kayak kurang punya kontrol begitu, bila kita hanya memilih Walmart, tidak memilih saluran lain, hal tersebut dapat menyebabkan hilangnya konsumen ketika produk tidak diperjualkan lagi. Nah, kemudian keputusan kedua untuk step 4 ini adalah manage the channel. Bagaimana kita memanage saluran. Nah, di sini ada 4 istilah, yaitu channel leader, yaitu perusahaan dominan yang mengontrol saluran. Kemudian istilah kedua adalah channel power, yaitu kemampuan salah satu anggota saluran untuk memengaruhi, mengontrol, dan memimpin keseluruhan saluran berdasarkan satu atau lebih sumber daya kekuatan. Nah, di sini kita bisa lihat hubungan dari channel leader dan channel power. Dimana kalau channel leadernya itu besar, pasti memiliki channel power yang kuat. Nah, kita lihat channel power ini memiliki 3 pertimbangan, yaitu kekuatan ekonomi, kekuatan legitimasi, kekuatan paksaan. Jadi kalau untuk kekuatan ekonomi, jika perusahaan memiliki kontrol atas sumber daya, jadi makin banyak sumber daya makin kuat. Kalau legitimasi, kalau perusahaan memiliki kewenangan sah dalam memerintah, jadi makin punya wewenang dia makin kuat. Nah, kemudian kekuatan paksaan, di mana jika perusahaan menggunakan exclusive distribution atau hanya eksklusif terbatas gitu untuk pendistribusiannya, dan memiliki kemampuan memberikan produk menguntungkan dan mampu mengambil produk tersebut dari saluran perantara, dia mempunyai kekuatan paksaan yang kuat. Nah, selanjutnya adalah channel corporation, yaitu ini terjadi ketika produsen, penggrosir itu dan pengecer itu bergantung satu sama lain dengan tujuan untuk kesuksesan. Jadi mereka itu intinya itu bekerja sama. Contohnya adalah dalam hal ini adalah profit margin perantara yang tinggi, atau mungkin juga program pelatihan, pengiklanan produk secara kooperatif, dan juga himbauan penjualan dari ahli. Mereka itu jadi punya kayak saling kepentingan masing-masing, tapi ini saling berkaitan satu sama lain sehingga mereka harus bekerja sama. Itulah channel cooperation. Terakhir ada channel konflik, karena nggak hanya kerjasama saja, tapi jika mereka punya kepentingan yang sangat bertolak belakang, maka akan terjadi konflik. Channel konflik sendiri didefinisikan sebagai ketidakcocokan tujuan, buruknya komunikasi, dan ketidaksetujuan pada peran, tanggung jawab, dan fungsi di antara perusahaan pada tingkatan berbeda dari saluran distribusi yang sama, yang dapat mengancam strategi distribusi perusahaan. Jadi contohnya gini, jika penjual merasa akan lebih sukses dan menguntungkan jika hanya membawa merek dia sendiri atau barang dia sendiri. Nah, karena egonya itu merasa, wah, merek saya itu paling wah gitu. Nah, itu bisa aja terjadi channel konflik. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selamat pagi Pak Ignatius dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Aska, dan pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai LO3, yaitu Logistics and Supply Chain, dan setengahnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nail. Pertama, kita harus mengetahui apa itu logistics. Logistik adalah proses mendesain, memanage, dan meningkatkan pergerakan produk melalui supply chain. Dalam penjualan, pastinya konsumen ada yang mengembalikan produk-produk yang telah dibeli. Maka dari itu, ada yang namanya reverse logistics, yaitu proses mendaur ulang produk-produk yang telah dikembalikan oleh konsumen dan menggunakan kembali material atau parts-parts yang dapat digunakan untuk memproduksi produk baru. Kemudian lebih jelasnya mengenai logistik, ada yang namanya the lowdown on logistics, yaitu terbagi menjadi 5 fungsi logistik. Yang pertama ada order processing, ada warehousing, ada materials handling, ada transportation, dan juga inventory control. Dimana akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Lowdown on logistics sendiri memiliki tujuan selain untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar dengan biaya yang rendah, tetapi juga ingin memproduksi produk dengan biaya rendah tetapi masih memenuhi delivery requirement suatu perusahaan. Berikutnya, yang pertama ada order processing. Itu sebuah rangkaian kegiatan
atau aktivitas yang terjadi selama sebuah order masuk ke perusahaan sebagai penjual dan sampai order tersebut dikirimkan kepada konsumen sebagai pembeli. Misalnya kegiatan ini tuh termasuk mulai dari seperti pembeli yang mulai order dan memberikan datanya kepada penjual, lalu penjual menerima data dan orderan dari pembeli tersebut, kemudian penjual memberikan informasi tersebut dan menanyakan kepada warehouse apakah kesediaan barangnya tersedia atau tidak, dan kemudian warehouse tersebut menginformasikan kembali kepada penjual jika barangnya ada, maka warehouse tersebut akan mengirimkan barangnya kepada pembeli. Tadi itu contoh dari kegiatan order processing. Kemudian perusahaan juga biasanya menggunakan sebuah sistem yang bernama Enterprise Resource Planning atau ERP system. Itu sebuah sistem software yang mengintegrasikan informasi mengenai rangkaian kegiatan order processing seperti mulai dari pembayaran, pemenuhan order, pengiriman order, manufaktur, dan transportasi pengiriman, yang kemudian kesimpulan datanya akan diberikan kepada perusahaan sebagai penjual. Perusahaan biasa menggunakan ERP system itu agar menjadikan sebuah proses order processing yang lebih efektif dan efisien. Karena dengan menggunakan ERP system, maka proses ini akan menjadi lebih mendapatkan biaya yang lebih rendah. Dan juga menggunakan ERP system akan menghemat waktu karena sistem ini juga simple dan mudah. Kemudian yang kedua ada warehousing, itu tempat penyimpanan produk yang belum atau tidak terjual, dan juga tempat produk menunggu diambil oleh distributor. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan besar gitu memiliki warehousing sendiri atau warehousing private gitu, supaya pengiriman produknya itu lebih fleksibel dan simple gitu. Seperti contoh Amazon itu memiliki warehouse sendiri, warehouse khusus, di mana semua penjual-penjualnya yang ingin menjual barangnya di platform Amazon harus mengirimkan dan menitipkan barangnya di warehouse-nya Amazon. Karena Amazon memiliki tujuan supaya misalnya ada konsumen yang membeli barang di Amazon dan ingin dikirimkan pada keesokan hari atau di hari yang sama ataupun 1 hour shipping gitu. Terus juga misalnya di pengiriman tanggal merah atau di hari libur, jadi Amazon tetap bisa mengirimkan. Kalau misalnya produknya dipegang oleh sellernya masing-masing kan pastinya belum tentu seperti di hari weekend dan tanggal merah sellernya bisa mengirimkan, karena kan mereka memiliki kesibukannya masing-masing. Seperti itu, makanya perusahaan bisa memiliki warehouse sendiri. Kemudian selain warehouse biasa, ada yang namanya distribution center. Itu sebuah warehouse yang menyimpan produk atau barang tetapi dalam waktu singkat. Biasanya distribution center ini dimiliki oleh retailer-retailer besar gitu, agar toko-toko retailnya tidak menyimpan barang terlalu banyak gitu. Kemudian yang ketiga, ada materials handling. Itu sebuah proses pemindahan produk yang masuk dan keluar dari warehouse. Dalam materials handling ini pastinya sebelum produk masuk atau keluar ada yang namanya pengecekan produknya. Apakah produknya cacat ataukah bagus gitu, supaya tidak terjadi kesalahan atau kerugian pada perusahaan. Yang keempat, ada transportation, yaitu metode yang digunakan untuk mengirimkan produk atau barang. Seperti contoh pada gambar, ada transportation mode transportasi seperti railroads, water, trucks, air, pipeline, dan internet. Terus ada dependability, apakah mode transportasi tersebut dapat mengirimkan barang secara on time dan aman. Terus ada cost, apakah transportation mode-nya mahal, murah, atau biasa aja. Terus ada speed of delivery, apakah transportasi modenya cepat mengirimkannya atau lama atau biasa aja. Terus ada accessibility, apakah mode transportasi yang dipilih itu bisa menjangkau ke semua daerah, ke semua tempat tujuan. Terus ada capability, apakah transportasi modenya itu dapat mengirimkan barang yang gede atau hanya barang kecil dan sebagainya. Terus juga ada traceability, apakah mode transportasinya mudah untuk dilacak, seperti itu. Jadi perusahaan dapat memilih transportasi mode, salah satunya yang seperti di foto, yang dikiranya paling efektif dan efisien untuk
meningkatkan profit. Seperti itu. Kemudian yang terakhir nanti ada inventory control yang akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Naif Adila. Saya akan melanjutkan penjelasan dari ASKA di L3. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai inventory control. Apa sih inventory control? Inventory control adalah komponen lain dari logistik yang meliputi kegiatan untuk memastikan barang atau produk selalu tersedia untuk memenuhi permintaan konsumen. Dalam memastikan permintaannya ini, banyak perusahaan yang menggunakan teknologi canggih. Salah satu teknologi yang digunakan adalah Radio Frequency Identification atau RFID. Apa sih yang dimaksud dengan RFID? RFID adalah penggunaan chip tipis pada produk yang berisi informasi mengenai konten barang, origin, dan destinasi dari barang. Teknologi ini sangat membantu penjual dalam memastikan produk mereka itu berada di tempatnya ketika konsumen membutuhkannya. Contoh dari RFID ini adalah penggunaan tag pada baju. Di satu sisi, RFID juga menuai kecaman oleh pihak konsumen karena dianggap sebagai chip semata-mata yang merupakan pelanggaran terhadap privasi konsumen. Next, selanjutnya kita akan membahas mengenai level loading, stock out, dan just in time. Level loading adalah pendekatan manufaktur untuk menyeimbangkan kemampuan memegang persediaan dan kendala kapasitas produksi melalui implementasi penerapan produksi yang konsisten, yaitu mempekerjakan pekerja selama dan sesudah periode permintaan puncak. Hal ini dilakukan karena terkadang langkah produksi yang diambil tidak sesuai dengan permintaan musiman. Contohnya adalah ketika memproduksi alat Sky, kita memproduksinya sepanjang tahun, lalu menyimpannya berbulan-bulan dibandingkan hanya memproduksi di satu waktu tertentu. Hal ini dilakukan karena dianggap lebih efektif ketika kita hanya memproduksi di suatu waktu saja. Yang kedua adalah stock out. Stock out adalah situasi di mana persediaan yang ada itu sama dengan nol. Karena situasi ini menghasilkan hilangnya penjualan dan ketidakpuasan konsumen. Karena konsumen tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Yang terakhir adalah just in time. Just in time adalah manajemen persediaan dan proses pembelian oleh manufaktur dan reseller yang digunakan untuk mengurangi persediaan di low level dan memastikan pengiriman dari supplier sampai ketika dibutuhkan. JIT membuat pengiriman barang ketika dibutuhkan, sehingga mengurangi biaya ketika memegang persediaan, selagi memastikan bahwa persediaan tersebut tersedia ketika dibutuhkan. Next, kita akan belajar mengenai supply chain and supply chain management. Supply chain adalah semua aktivitas yang diperlukan untuk mengubah bahan mentah menjadi barang dan jasa yang memberikannya kepada konsumen bisnis. Selanjutnya, ada pun yang dimaksud dengan supply chain management adalah manajemen arus dalam perusahaan dalam supply chain yang bertujuan untuk memaksimalkan profit. Arus di sini itu tidak hanya berupa pergerakan dari barang saja, namun juga pergerakan dari informasi. Contoh dari supply chain management adalah suatu perusahaan memerlukan komunikasi informasi untuk barang apa saja yang ingin dibeli, mengenai kampanye pemasaran apa yang akan dilakukan, dan logistik. Melalui aliran arus informasi ini, perusahaan dapat mengatur semua supply chain secara efektif, mulai dari resourcing hingga retailing. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.